Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat. Marilah dua nikmat ini kita pergunakan dengan sebaik mungkin sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa atau untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa doa merupakan salah satu hal yang bisa dilakukan oleh hamba Allah untuk memohon agar mendapat perlindungan sampai meminta keinginan baik kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Doa merupakan senjata bagi kaum muslimin, sehingga sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa dalam segala hal. Jika kita punya keinginan, rencana, ada baiknya didorong dengan memperbanyak doa, serta didorong pula dengan usaha keras yang sungguh-sungguh. Pemirsa rahimakumullah, setidaknya ada 10 waktu mustajab untuk berdoa. Yang pertama adalah sepertiga malam. Sepertiga malam terakhir merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Bahkan merupakan waktu yang paling mustajab. Rasulullah SAW menegaskan, yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laili al-akhiru yaqulu may yad'uni fastajibalahu may yas'aluni fa'tiyahu may yastaghfiruni faghfiralahu. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam atau pada sepertiga malam terakhir di setiap malamnya. Kemudian berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Siapa saja yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberi, dan siapa saja yang memohon ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sepertiga malam terakhir inilah waktu paling utama untuk menunaikan sholat tahajud. Pemirsa rahimakumullah, waktu yang mustajab yang nomor 2 adalah usai sholat 5 waktu.
Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu meriwayatkan, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyud du'ai asma'u, qala jawful lailil akhiru wa duburas sholawatil maktubati. Ya Rasulullah, doa manakah yang didengar oleh Allah? Rasulullah menjawab, doa pada akhir malam dan setelah sholat maktubah atau sholat wajib. Hadis riwayat Tirmidzi. Banyak ulama menjelaskan bahwa maksud hadis ini adalah doa sebelum salam. Namun Imam Nawawi mencantumkan hadis ini dalam kitab Al-Azkar pada bab zikir-zikir setelah sholat. Pemirsa rahimakumullah, waktu mustajab untuk berdoa yang ketiga adalah antara azan dan iqomah. Doa antara azan dan iqomah juga tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu antara azan dan iqomah termasuk merupakan waktu mustajab untuk berdoa. La yuraddu du'a'u bainal azani wal iqomati. Doa di antara azan dan iqomah tidak tertolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ahmad. Oleh karena itu, sungguh beruntung orang-orang yang datang ke masjid di awal waktu, sehingga orang tersebut bisa sholat sunnah dan berdoa antara azan dan iqomah. Adapun bagi orang yang terlambat atau masbuk, orang tersebut telah kehilangan waktu yang sangat berharga untuk terkabulnya doa. Pemirsa yang berbahagia, waktu yang mustajab untuk berdoa yang keempat adalah saat sujud dalam sholat. Sujud merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Oleh karena itu, banyak ulama memperpanjang sujud dalam sholat sunnah untuk memperbanyak doa di waktu itu. Adapun dalam sholat 5 waktu atau sholat fardu, waktu sujud harus disesuaikan dengan kondisi jamaah agar tidak memberatkan. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidun fa'aksiru ad-du'a. Seorang hamba berada paling dekat dengan Rabb-nya ialah ketika ia sedang bersujud. Fa'aksiru du'a, maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa rahimakumullah, waktu mustajab yang kelima yaitu pada hari Jumat. Hari Jumat adalah waktu mustajab untuk berdoa, khususnya di waktu yang sedikit di hari itu. Sangat mustajab sehingga Rasulullah SAW menyebutkan tidaklah hamba berdoa melainkan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jum'ati faqala fihi sa'atun la yu'afiquha abdun muslimun wa huwa qaimun yusalli
yas'alu wa ta'ala syai'an illa a'tahu iyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang hari Jumat. Kemudian beliau bersabda, di dalamnya terdapat waktu. Jika seorang muslim berdoa di waktu itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu Rasulullah mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagian ulama menjelaskan bahwa waktu itu adalah sejak dimulainya khutbah hingga selesai salat Jumat. Sebagian ulama lainnya menjelaskan bahwa waktu itu adalah setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Dan sebagian ulama lainnya lagi menjelaskan bahwa waktu itu di akhir hari Jumat menjelang matahari terbenam. Pemirsa rahimakumullah, waktu mustajab yang keenam adalah ketika azan berkumandang. Ketika azan berkumandang adalah waktu mustajab untuk berdoa. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk menjawab azan dan setelahnya berdoa. Dua doa yang tidak tertolak, yaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun. Pemirsa rahimakumullah, waktu mustajab yang nomor 7 adalah ketika turun hujan. Waktu turunnya hujan adalah waktu mustajab untuk berdoa. Doa di waktu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua doa yang tidak tertolak, yaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, waktu yang mustajab untuk berdoa berikutnya adalah pada hari Arafah. Hari Arafah merupakan hari di mana jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah, yakni tanggal 9 Zulhijjah. Berdoa di hari itu akan lebih dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Khairud du'ai du'a'u yaumi Arafata wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik ucapanku dan nabi sebelumku adalah tiada ilah kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, miliknya lah segala kerajaan, baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, waktu mustajab yang ke-9 adalah ketika berbuka puasa. Saat-saat menjelang berbuka puasa adalah termasuk saat-saat mustajabah untuk berdoa. Doa pada saat itu tidak akan ditolak
oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, inna lis-shaimi inda fitrihi la da'wata ma turaddu. Sesungguhnya doa orang yang berpuasa ketika berbuka tidaklah tertolak. Bahkan berdasarkan hadis lainnya, sepanjang waktu puasa adalah waktu mustajab untuk berdoa. Rasulullah SAW bersabda, salasun la turaddu da'watuhum al-imamul adilu was-shaimu hatta yuftira wa da'watul mazlumi yarfa'uha Allahu fawqas sahabi yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama adalah al-imamul adilu, pemimpin yang adil. Yang kedua, was-shaimu hatta yuftiru, doa orang berpuasa sampai dia berbuka. Dan yang ketiga adalah wa da'watul mazlumi, yaitu doa orang yang dizalimi. Allah akan angkat di atas awan pada hari kiamat. Jadi sepanjang waktu puasa, mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari, adalah waktu mustajab untuk berdoa. Namun yang lebih mustajab lagi adalah menjelang berbuka puasa. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang berbahagia, waktu yang terakhir yang termasuk waktu mustajab untuk berdoa yaitu ketika minum air Zam-Zam. Berdoa ketika minum Zam-Zam maksudnya menjelang meminumnya merupakan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'u Zamzama lima syuribalahu. Khasiat air Zam-Zam sesuai niat orang yang meminumnya. Oleh karena itu, ketika minum air Zam-Zam, Ibnu Abbas membaca doa yang secara sekilas seperti tidak terkait erat dengan Zam-Zam, karena yang diminta adalah rezeki, yang diminta adalah ilmu, dan juga yang diminta adalah kesehatan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'a min kulli da'in. Ya Allah, aku memohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala macam penyakit. Pemirsa yang berbahagia, semoga kita semua bisa berdoa di 10 waktu mustajab sehingga kita dimudahkan dapat berkumpul bersama kaum muslimin, bersama keluarga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.